kelompok 5 akan mempresentasikan tentang risiko inherent pada manajemen risiko pasar dan juga sistem pengendalian pada manajemen risiko pasar. Selanjutnya, penilaian risiko inherent pada manajemen risiko pasar. Risiko inherent adalah penilaian auditor yang mungkin ada salah saji material yang berkaitan dengan suatu pernyataan dalam laporan keuangan yang diaudit tanpa mengambil efektivitas pengendalian internal terkait ke rekening. Kemudian, penilaian risiko inherent merupakan nilai atas risiko yang melekat untuk kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak, yang berpotensi untuk mempengaruhi posisi keuangan. Kemudian, karakteristik risiko inherent bank ditentukan pada faktor internal ataupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk, dan aktivitas bank industri, di mana bank melakukan kegiatan usaha serta kondisi makroekonomi. Kemudian risiko pasar terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama ada risiko suku bunga, yang kedua ada risiko nilai tukar, yang ketiga ada risiko ekuitas, dan yang terakhir ada risiko komoditas. Yang pertama adalah risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko kerugian pada posisi keuangan atau neraca dan rekening administratif karena perubahan suku bunga. Yang kedua ada risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar adalah risiko kerugian pada posisi keuangan atau neraca dan rekening administratif akibat perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan rekening. Yang ketiga ada risiko ekuitas. Risiko ekuitas adalah risiko kerugian pada posisi keuangan atau neraca dan rekening administratif akibat perubahan nilai ekuitas dan mencakup seluruh posisi ekuitas pada kategori AFS atau available fund. Untuk yang terakhir ada risiko komoditas. Risiko komoditas adalah risiko kerugian pada posisi keuangan atau neraca dan rekening administratif akibat perubahan nilai komoditas. Kemudian karakteristik risiko pasar. Karakteristik risiko pasar ada 3. Yang pertama, jenis aktivitas trading. Yang kedua ada jenis instrumen trading. Dan yang terakhir ada nasabah. Kemudian selanjutnya sistem pengendalian internal pada manajemen risiko pasar. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, kelayakan atas laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap pelaporan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik peraturan yang mengatur perseroan terbatas, peraturan OJK, maupun kebijakan perseroan yang telah ditetapkan. Kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pada bank antara lain: pertama, kurangnya mekanisme pengawasan; kedua, kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari kegiatan operasional bank; yang ketiga, tidak ada atau gagalnya suatu pengendalian pokok terhadap kegiatan operasional bank; yang keempat, kurangnya komunikasi dan informasi atas jenjang dalam organisasi bank; yang kelima, kurang memadai atau kurang efektifnya program audit intern dan kegiatan pemantauan bank. Selanjutnya, risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi bank, antara lain: pertama, perubahan kegiatan operasional bank; kedua, perubahan sistem informasi; ketiga, pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu; keempat, perkembangan teknologi; kelima, pengembangan jasa, produk, atau kegiatan baru; yang keenam, terjadinya penggabungan usaha atau merger, konsolidasi, akuisisi, dan restrukturisasi; 7. Perubahan dalam sistem akuntansi. Suatu sistem pengendalian intern yang efektif mengharuskan bank secara terus-menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Penilaian risiko harus pula dilakukan oleh auditor intern sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami.